Maka yang ketiga, masalah yang membuat perceraian adalah komunikasi. Sejak sebelum menikah ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk ngobrol, ya toh. Saya itu paling suka kalau lihat orang pacaran. Saya nggak pernah iri, nggak iri, karena saya sudah berpikir jauh penderitaannya. Tapi kalau di Bandung itu ada tempat pacaran yang bagus, namanya Lembang. Di puncak bisa melihat segala-galanya. Dan kalau orang anak-anak muda pacaran itu naik motornya itu kan jungkir semuanya kan. Laki-lakinya gini, perempuannya plong. Bodoh perempuannya mau-maunya. Saya suka ngomong pakai triplek kan, Mbak. Lalu kalau udah pacaran, mereka berpegangan. Saya pegang knalpot sama anaknya kata saya. Lalu mereka ngomong, apa teteh? Tidak ya, iya kan bersama teteh. Iya gitu, gitu gayanya. Dan kalau pacaran laki-laki itu betul pujangga nomor 1 edan ngomongnya. Dia selalu ngomong, lihat di tempat ini kan dingin, aku kok kedinginan ya. Tenang teteh, kan pakai jaket, pakai oleh teteh aja. Nanti teteh kedinginan, kan bersama teteh selalu ada kehangatan. Laki-laki ngomongnya pinter dan bodoh, perempuan itu mau aja dibodohnya. Terus laki-lakinya ngomong, lihat apa teteh? Lihat, bilangin banyak bintang, iya betul teteh, indahnya banyak bintang. Tapi setelah hitung kurang 1 teteh. Kok tahu sih? Kan ada bintang di samping tuh. Pak, nanti cobain Pak. Ibu, ada papa, bintangnya kurang 1 dia. Ini bintang meteor jatuh. Saya yakin kalau film meteor. Jadi waktu pacaran Anda punya waktu untuk ngobrol, berbicara. Tetapi setelah menikah, apa masih terjadi? Ngobrol, ujung-ujungnya marah-marahan. Bicara, ujungnya pasti tidak sependapat. Kenapa sampai seperti itu? Bahkan pernah dikatakan, saya ada seorang ibu mengeluh tentang suami, Romo, saya jengkel sekali dengan suami saya. Kenapa Bu? Waktu pacaran suami saya itu ngobrol, mau cerita dengan saya. Sekarang Romo setelah menikah 15 tahun udah ada dia cerita. Iya, patung, jengkel saya, marah. Coba Romo, tobatkan suami saya. Terus saya datangin suami saya, suaminya, Pak, kenapa Pak? Kata ibu waktu 15 tahun lalu pacaran suka cerita, sekarang tuh jarang cerita. Romo lihat istri saya, wajahnya semua mulut Romo. Matanya kayak mulut, hidungnya kayak mulut, mulutnya doer. Romo ngobrol dengan istri, bisa nggak tadi kelak? Nggak bisa. Bukan saya nggak mau ngobrol, dia nggak memberi kesempatan saya ngomong. Setiap saya ngomong, sebentar, saya belum selesai. Ya sudah, terus ya akhirnya saya diam aja. Benar salah gimana Pak? Ya sudah, saya benarkan saja. Daripada nantinya ribut, ya tenang. Daripada nantinya ribut, saya sih cari tenang aja, terus terima aja. Padahal saya tahu omongannya nggak benar, diterima. Kenapa? Salah saya terima dia jadi istri saya. Jadi perhatikan di sini, komunikasi pun akhirnya menjadi apa? Terputus. Dan Bapak Ibu harus tahu, laki dengan perempuan itu beda. Perempuan, konon katanya perempuan 1 hari harus 30.000 kata 1 hari. Sedangkan laki-laki cuma 700 kata.
Dan 30.000 kalau belum tuntas satu hari, besok juga harus ditambahkan lagi. Maka ada suami kepada istrinya suruh aktif. Nah, kamu ikut kur sana, ikut pemandu lagu sana, ikut pemasmur, biar nanti kamu pulang capek. Sudah 30.000 kata. Terus saya tanya, capek gak Pak? Enggak, ada capeknya. Pastor tahu toh, azan di maghrib, azan di masjid itu 5 kali. Istri saya tuh gak ada waktunya. Dari matahari sebelum terbit udah berbunyi, sampai ayam udah tidur masih berbunyi. Pastor istri saya ngomong terus. Itu perempuan. Jadi perempuan itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki punya masalah, apa yang akan dilakukan oleh laki-laki? Diam, menarik diri. Laki-laki kalau punya masalah, diam, menata batin. Tapi kalau perempuan, apa yang akan dilakukan oleh perempuan kalau punya masalah? Seluruh Sorong akan tahu. Maka kalau ingin tahu bagaimana pastor ini, tanya ibu-ibu. Gelontor semua. Perempuan kalau ada masalah bicara. Dan perempuan itu kalau bicara belum tentu cari solusi. Karena saya pernah ketemu perempuan konsultasi, saya beritahu itu langsung, udah itu saya sudah lakukan. Ngomong lagi, saya beritahu ini, udah saya sudah lakukan. Sampai saya capek, udah saya capek. Solusinya apa Pastor? Enggak, saya nggak bisa kasih solusi, ibu aja sendiri sana. Bahkan saya pernah seorang ibu datang, Romo saya mau cerita. Sudah 40 menit saya lihat jam, gak berhenti-berhenti. Lalu saya ngomong, sebentar, saya belum selesai. Ya Allah, pasukan itu bentar. Dia ngomong lagi, 30 menit lagi dia ngomong. Setelah ngomong 30 menit lagi, si ibu langsung, sudah Pastor, selesai. Saya sudah puas, saya pulang sekarang ya Pastor. Terima kasih Pastor. Bu, ya ibu puas, saya menderita. Jadi memang perempuan itu bercerita bukan cari solusi, hanya untuk apa? Cerita. Maka apa? Perempuan itu butuh apa? Dengerin aja. Oh. Jadi kalau istri cerita, karena apa? Berbicara, menumpah. Ini perempuan. Laki-laki itu membereskan sendiri. Maka kalau ibu lihat suami sedang punya masalah, nggak bisa apa cerita, ayo cerita. Istrimu cerita. Saya yakin suami akan berkata, apaan sih? Kenapa? Lihat saja waktu di depan saya lihat di depan hotel. Bagaimana bapak-bapak menunggu acara itu? Jam berapa? 2. Masih lama ya? Tapi jam berapa? 6. Sudah selesai. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau udah ketemu, topiknya banyak banget. Betul. Maka istilah saya di mana 2 atau 3 orang ibu berkumpul, Yesus pergi dari sini. Karena Yesus tahu pasti jadi dengerin, ngapain? Keempat, masalah di dalam sebuah perkawinan yang mengakibatkan orang akhirnya sampai kepada keinginan untuk berpisah adalah apa? Salah pemahaman. Ada banyak orang yang punya pandangan bahwa perkawinan itu harus membangun
Jadi kalau saya tidak bahagia, ya sudah, saya harus berhenti deh. Karena bahagia itu identik dengan saya senang. Salah. Kalau tujuan perkawinan adalah sebuah kebahagiaan, saya jamin semuanya akan bisa. Saya coba tanyakan para pastor setia yang jujur, siapakah yang selalu bahagia menjadi pastor? Selalu bahagia tiap hari. Tidak ada yang berani anak-anak. Yang teman seperti ini pasti menderita. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah apa? Buah dari pengorbanan. Lihat seorang ibu, walaupun lapar dan lihat anaknya, "Mam, aku mau makan, tolong buatin super mie, Mam." Pasti ibu bilang, "Oke deh, Mama buatin super mie." Dia buatkan. Walaupun dia lapar, dia kasih super mie kepada anaknya. Dia lihat anaknya semangat makan, dia bahagia. Itu kebahagiaan dia raih dari sebuah pengorbanan. Bahkan ibu-ibu sekarang lebih baik lagi. Kalau Mam, aku lapar Mam, tolong buatin super mie. Oke, Mama temenin ya. Di desa tuh super mie, Mama jual super mie. Maka bentuk ibu-ibu sekarang sudah tidak beraturan, toh. Sancang di mana-mana menjelang diri. Jadi tujuan perkawinan nanti saya akan perlihatkan di dalam apa? Di dalam tahapan. Sekarang mari kita lihat. Kalau demikian salah pemahaman bahwa tentang perceraian, mengapa cerai ada di dalam buku Musa? Kalau begitu, memang tertulis secara literer tertulis ada cerai. Tetapi Yesus memperlihatkan kenapa Musa sampai memberikan surat cerai. Jelas di sini. Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Kata Yesus, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini. Jadi perceraian diberikan oleh Musa karena ketegaran hati. Next. Apa itu? Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di dalam Amoris Laetitia dikatakan apa? Ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka batin yang ia alami saat masih muda. Jadi Bapak Ibu, Anda dididik oleh orang tua. Bagaimana Anda dididik oleh orang tua, di dalam perkawinan itu pun akan terlihat. Bapak saya Jawa, ibu saya Jawa. Saya itu kalau lihat foto ayah ibu, kalau mereka berdua dipotret, sikapnya sama. Ayah tentara, ibu tidak. Tidak ada posisi yang dipeluk, dicium, kagak ada. Bahkan sampai saya masuk seminari, saya belum pernah melihat bapak ibu berciuman di depan kami. Tetapi menghasilkan 4 anak tanpa ciuman. Hebat. Gak tahu saya anak genderuwo.
Jadi akhirnya saya pun sama. Saya melihat saya terluka oleh ayah yang keras. Saya dididik dengan keras sekali oleh ayah. Sampai suatu saat saya waktu sudah jadi pastor, saya beberapa kali pergi ziarah ke Israel, ke Roma, ke Turki. Dan kalau pergi ziarah, saya selalu mencari oleh-oleh yang terbaik dan termahal untuk ibuku. Why? Because I love my mom. Sampai yang terakhir saya berikan liontin $500. Liontin Bunda Maria, bagus banget. Saya dapat bonus dari seorang umat, ngomong hadiah. Saya belikan khusus untuk ibu. Saya pulang ke rumah, Bu, liontin piro? Apa itu jawab? $500. Larang le, mahal, rapopo untuk ibu terkasih. Tiba-tiba ayah datang. Lalu ayah tanya, aku apa kok? Rosario Pak ini. Berapa kamu beli? $1 Pak. Saya asli, saya ngobrol banyak dengan ibu. Saya pulang ke rumah ngobrol dengan ibu. Saya jarang ngobrol dengan ayah. Saya dengan paling ayah gini, ayah mendengarkan saja. Kadang-kadang gini, saya sebentar, saya nggak cerita dengan ayah. Jadi sampai akhirnya saya berpikir bahwa setelah jadi pastor, saya bisa mengampuni ayah. Enggak bisa. Saya harus sekolah di Filipina, saya harus sekolah konseling keluarga. Dan pada saat sekolah, profesor saya tahu, kamu terluka oleh ayah kamu. Kamu punya kepahitan dengan ayah. Karena waktu saya berdoa, saya suruh membayangkan ayah saya meninggal. Saya tidak menangis loh. Saya malah berkata, ya sudah ayah, selamat jalan. Saya nggak sedih, enggak. Tapi waktu membayangkan ibu meninggal, saya menangis, sedih-sedih. Saya sayang banget dengan ibu. Sampai dosen berkata, kok, you come to Indonesia, please see your dad and talk to him. Saya akhirnya pulang ke Indonesia. Saya datangin ibu saya dan adik-adik saya, yuk kita retret. Saya sudah jadi pastor 10 tahun. Yuk, saya telepon ayah retret. Ayah saya itu aktif di gereja, diakon, laptop, tata tertib, ketua lingkungan, ketua legio. Cuma satu kurang, belum ditahbiskan. Wah, banget. Jadi waktu saya telepon, Pak, kita retret. Aduh, sibuk, mau ini. Saya langsung teriak, saya Romo, retret. Langsung yang berkata, oh baik Romo. Tentara harus dilawan dengan komandan. Akhirnya kita retret sama-sama. Dan waktu retret, kami menumpahkan tanpa menyalahkan, kami kesedihan. Dan adik saya yang ingat, ayah itu tidak pernah memukul 3 anak. Adik nomor 2, nomor 3, nomor 4, ayah tidak pernah memukul. Ayah itu selalu memukul anak nomor 1, kakak. Mereka ingat penderitaan. Dan aku lebih ingat lagi. Lalu setelah selesai cerita, baru ayah cerita masa lalunya beliau. Saya baru ngeh di situ. Jadi ayah saya itu Muslim. Ayah itu baru menjadi Katolik dan satu-satunya Katolik. Kakek saya, nenek saya, om, tante, semuanya Muslim. Ayah saya anak ketiga dari 5 bersaudara, 2 kakak dan 2 adiknya perempuan. Dan ayah saya punya eyang saya itu seorang ajengan, pemimpin agama. Jadi beliau itu kalau sholat selalu di depan mimpin. Maka ayah berkata, waktu aku kecil, aku lupa sholat subuh sekali saja.
langsung ditali, dibambu, dipecut pakai satu lidi sampai berdarah oleh kakek. Dan saya anak laki-laki harus bertanggung jawab menjaga 2 kakak dan 2 adik. Maka ayah diperlakukan keras sekali oleh kakek. Langsung saya ketok, oh, gue sasaran. Mengerti maksud saya? Jadi luka itu tanpa sadar terbawa begitu saja. Ayah tidak ada maksud melukai saya, tetapi begitu saja muncul. Karena kamu anak nomor 1, kamu laki-laki, kamu harus dicontoh. Dan kebetulan yang harus dicontoh ini bodoh. Habislah gue. Sampai saya ingat ayah itu selalu ngomong, kok kamu tuh bodoh, otakmu tuh didengkul. Betul, karena kalau saya ditanya selalu lama menjawabnya. Karena prosesnya jauh, saudara-saudara. Kadang-kadang tersesat dan salah jawab. Dan saya percaya otak saya didengkul. Saya tuh bodoh, ya betul. Pernah waktu di seminari para romo, saya sepak bola. Dan waktu itu kan seminari kan selalu pertandingan antara angkatan 1, angkatan lebih senior. Saya kelas 2 melawan kelas 3. Kelas 3 jago-jago. Dan waktu saya kiper. Dan pertandingan sampai ada penalti. Adu penalti terakhir yang nendangnya jagonya. Dan kencang sekali. Sampai teman-teman saya berkata, udah pokok lepasin. Udahlah mengalah aja. Tapi anak tentara belum berkata menyerah sebelum mau jaga dengan saya jaga dan betul itu bola ditendang sekencang-kencangnya dan percis kena kepala saya. Bola keluar, saya masuk ke gawang. Dan kelas kami menang, saudara-saudara. Semua sorak kegirangan, saya masuk ke rumah sakit karena saya muntah-muntah. Lalu dokter periksa dan dokter diberi cerita bahwa dia ditendang kencang banget, percis kena kepalanya. Dokter periksa, lalu hebat ya, kamu ditendang seperti itu nggak geger otak ya? Lalu saya bilang, nggak mungkin dong otak saya di sini. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah menempatkan. Jadi lihat, luka